Shalom. Gini, hari ini saya akan bicara masalah iman dan kesabaran. Tapi sebelumnya saya ingin katakan begini. Dari apa yang saya pelajari, karena saya hamba Tuhan, plus juga saya namanya pelayanan dan juga mendengar dan juga mengetahui kehidupan seseorang. Ya. Dari pengalaman demi pengalaman membuat saya jadi semakin ngerti. Hidup ini sebetulnya kita punya yang namanya sebuah tanah Kanaan. Sebuah rancangan yang sebetulnya Allah sudah tentukan. Kita kerja di mana atau usaha atau kita nanti akan menikah dengan siapa, tempatnya di mana. Itu semuanya sebetulnya sudah diatur. Sebetulnya sudah diatur. Nah, tapi problemnya banyak orang yang nggak mengerti dan tidak mau cari tahu dan menganggap bahwa ya hidup ya memang seperti ini gitu loh. Ya memang seperti ini mau dibilang apa? Jadi seolah-olah pasrah atau seolah-olah bilangnya ngalir gitu loh. Agak rohani dikit ngalir aja gitu loh. Padahal sebetulnya bukan seperti itu. Karena namanya janjinya Tuhan yang namanya tanah Kanaan itu sifatnya bukan diberikan dengan cuma-cuma. Sifatnya bukan disodorkan nih gue kasih. Enggak. Itu sifatnya adalah kita harus berjuang menuju ke sana. Tanah Kanaan ada tempatnya. Orang Israel disuruh jalan, suruh berperang untuk bisa melawan yang membuat mereka takut, yang membuat mereka ragu, sampai mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Orang yang masuk tanah Kanaan, orang itu hidupnya senang. Orang yang masuk tanah Kanaan, orang itu hidupnya bahagia. Kita punya tanah Kanaan. Pertanyaannya adalah apakah kita mampu mencapai ke sana? Karena itu tidak gratis, tidak disodorkan dengan cuma-cuma. Itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi saya ingat banyak hal yang saya dengar itu ada sebuah sebuah dorongan dalam diri saya bahwa saya dan keluarga harus masuk ke tanah Kanaan. Jadi kalau saya dan keluarga anak-anak saya tiga-tiganya laki-laki ini bisa masuk tanah Kanaan, saya hidupnya senang. Saya hidupnya gak susah, sampai tua pun saya gak susah. Jadi saya berusaha untuk, ya kemarin saya telepon anak saya. Minggu ini apa ya? Selasa. 1,5 jam saya ngomong. Gitu loh. Jadi saya atur waktu, jam 8 malam, kalau di si Marvel jam 10 jadinya. Karena beda 2 jam si Kyle sejam jam 9. Saya ngomong 1,5 jam ngomong sama mereka. Saya ingin kasih pengertian. Supaya mereka itu sadar ngerti bahwa jangan sampai ya. Saya ngomong sama mereka. Kamu jangan sampai melakukan hal yang papi salah. Supaya kamu tuh gak ngalamin seperti papi salah. Jadi papi tuntun kamu, papi pimpin kamu, kasih pengertian demi pengertian karena tujuannya supaya kamu itu gak ngalamin seperti papi alamin. Jadi kamu harus berhasil karena memang tujuannya Tuhan adalah berhasil. Tempatnya ya
Kalau memang Tuhan sudah tentukan di tempat, ya kalau mereka di Taiwan, berdua di Taiwan, Michael Manuel di Taiwan, ya sudah, mau dibilang apa. Kalau memang tempat tanah perjanjiannya ada di sana, di mana mereka bisa berhasil di sana, dan mereka bisa dapat ya keberhasilan di sana, ya mau dibilang apa. Demikian juga si Arvel di Jepang. Cuma satu hal yang saya begini. Seandainya saya paksain dulu, saya pengen mereka di sini. Di Jakarta. Sebetulnya nggak enak sebetulnya kalau punya anak tuh jauh dari orang. Saya punya anak tapi jauh. Itu sebetulnya yang enak. Nggak enaknya nggak bisa apa ya. Ketemu dan bisa ngobrol, bisa kasih pengertian lebih ini. Tapi saya berpikir lagi begini. Kalau membawa mereka ke tempat di mana itu bukan tempat perjanjian atau tempat janjinya Tuhan, tanah Kanaan. Artinya apa? Rancangan Tuhan itu enggak sempurna dan keberhasilannya pun enggak sempurna. Karena saya sering ngeliat orang, kenapa dia tempat sini berhasil? Karena memang Tuhan tentuin di situ gitu loh. Nah kalau saya paksain mereka untuk ada di Jakarta, kemudian untuk kerja, bla bla segala macam. Tapi kalau kenyataan Tuhan tentukan bukan di sini, tapi tempat lain di Taiwan. Saya paksain. Akhirnya apa? Ya saya nggak tahu nanti mungkin jadi mereka mentok lah di tengah-tengah lah, nggak bisa berhasil. Kayaknya begitu aja. Kan capek saya kalau begitu. Jadi saya harus merelakan untuk ya di mana tempat Tuhan mereka di mana ya sudah gitu loh. Jadi sebetulnya hidup kita ini masing-masing itu punya tempatnya. Suka atau tidak suka, kita ini punya tempat tanah Kanaan. Firman katakan rancangannya, itu rancangan penuh damai dan sejahtera, itu kita semua punya. Tuhan tidak merancangkan kita susah, Tuhan tidak merancangkan kita miskin, Tuhan tidak merancangkan kita penyakitan, Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang jahat, yang jelek. Yang tadi saya bilang tuh ada beberapa orang yang habis meninggal. Begini, saya waktu dengar gitu berapa hari lalu, Israel timbul firman di dalam yang Tuhan ingatin sama saya begini. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Apakah cuman apa yang kita dengerin doang? Apa yang kita omongin? Termasukkah apa yang kita makan? Hidup mati kita mau cepat atau mau lama? Lidah kita. Jadi hidup mati kita dikuasai lidah kita. Kalau pola hidup kita jelek, matimu akan cepat. Kalau pola mulut ngomongnya salah terus, hidupmu akan susah. Jadi hidup dan mati kita tergantung mulut kita. Makanya saya senang. Dua hamba Tuhan yang saya dengar ini. Andrew Wommack dan Jesse Duplantis. Mereka berdua mempunyai, walaupun mereka berbeda maksudnya pengajar yang berbeda. Tapi mereka pernah ngomong begini. Saya menentukan kapan saya mau mati. Kurang lebih lah ngomongnya begitu. Kelihatan nih, bukan hidup mati di awas Tuhan yang nentuin. Loh, firman katakan hidup dan mati yang nentuin kita. Memang Tuhan mempunyai waktunya. Tapi kalau rancangan Tuhan sebetulnya seperti Musa itu 120 tahun. Jadi mereka tuh patokan yang 120 tahun seperti Musa katanya.
Ya si Jesse pun ngomong yang sama. Dia bilang, saya mau matikan dan ya saya akan menentukannya sendiri. Makanya saya selalu dia katakan gini, apakah pernah lihat saya stres? Lihat saya takut? Lihat saya sakit? Lihat saya bangkrut? Susah? Hebat. Kalau orang yang sudah menyatu dengan Kristus begitu. Nggak ada namanya keraguan. Tapi memang imannya kuat, hebat. Saya belajar sama dia memang masih belajar. Yang saya kadang gini aja deh. Kita ini, hidup kita ditentukan oleh mulut kita. Apa yang kita makan maupun apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Nah, cobalah cari tahu tanah Kanaan kita tuh di mana. Apalagi kalau kita punya anak. Apalagi itu anak laki-laki. Karena gambaran saya dalam otak saya, dalam imajinasi saya, masa tua saya adalah bahagia. Masa tua saya adalah saya jalan-jalan, saya pergi. Masa tua saya senang. Saya punya gambaran atau yang saya imajinasi atau meng-create dunianya saya adalah saya bahagia. Dan untuk mencapai ke sana, saya harus menciptakan dari sekarang. Apa yang saya tabur, saya akan tuai. Jadi sekarang untuk saya menuai di hari tuanya saya, ya saya harus ngebangun untuk anak saya. Saya tidak mau mempertaruhkan hidup anak saya dengan sesuatu yang salah. Karena saya di hari tua saya nggak mau susah. Lihat orang tuamu hidupnya susah atau enggak di hari tua. Kalau susah ya jangan ikutin. Kalau mau ngikutin ya sudah. Kalau saya berusaha, saya punya gambaran karena orang tua saya susah waktu masih pas tuanya dia susah. Saya ngambil keputusan saya nggak mau ngalamin seperti papa mama saya alamin. Saya nggak mau. Nah karena saya nggak mau, ya saya mesti bayar harganya. Jadi selama berapa apa yang dari orang meninggal, itu ya saya melihat mereka yang nentuin. Mereka yang menentukan. Si Chandra awalnya, ingat gak dulu saya pernah ngomong. Sekitar umur 30-an di waktu saya ngomong waktu kita lagi ulang tahun makan di sana. Saya kan ngomong begini. Chan, lu mau mati umur berapa Chan? Lu kalau begini terus, umur lu pendek. Lu mati sekitar 40-an lu kok begini. Kalau lu nggak jaga diri lu cepat mati. Dan lu mesti punya ya asuransi. Supaya ketika lu mati, lu nggak nyusahin anak lu. Saya ngomong gitu memang kasar. Tapi tujuan saya untuk nyadarin dia supaya dia hidupnya mesti berubah. Nyata nggak berubah. Umur 45. Sekarang yang susah siapa? Yang susah siapa? Siapa? Put, kata papa kamu meninggal. Kamu susah gak? Secara mental. Anaknya Chandra umur 17 atau 18. Harus jadi tulang punggung keluarga. Siapa yang nentuin hidupnya? Keluarga. Siapa? Kepala rumah tangga. Hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakan atau barang siapa yang makan
yang ngomongin terus, dia akan tuai. Jadi berhati-hatilah. Tentukan hidupmu dari sekarang. Maunya jadi apa? Maunya jadi apa? Mau jadi apa? Hidup senang atau susah? Kalau mau hidup senang, mulailah menabur. Mulailah berpikir hidup yang bagus. Oke, saya akan masuk dalam namanya iman dan kesabaran. Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Di sini Ibrani mengatakan bahwa supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Kalau sini jangan menjadi lamban, jangan jadi malas. Tapi menjadi penurut-penurut yang mereka oleh iman dan kesabaran berbagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi gini, berapa minggu lalu saya bicara, saya khotbah kenapa saya bisa khawatir, kita bisa khawatir. Kepada siapa kita percaya, perkatakan dan percaya apa yang kita mau terjadi. Hidup bukan karena emosi. Nah sebetulnya sambungan. Nah sekarang ini saya bicara masalah iman dan kesabaran. Diawali si Paulus ngomong ini, kalau menurut saya si Paulus ya Ibrani ini yang buat. Pengharapanmu suatu milik yang pasti. Suatu yang milik yang pasti artinya ada sebuah pengharapan yang punya keyakinan bahwa ini pasti. Jadi keyakinan apa yang diharapkan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Itu sebetulnya iman. Sesuatu yang pasti. Pengharapan yang pasti. Satu milik yang akan kita punya yang pasti gitu loh. Jadi kita harus punya sebuah keyakinan yang kuat. Keyakinan yang benar-benar bahwa ini gue pasti bisa. Ini gue pasti sembuh. Ini keluargaku bisa diselamatkan. Ini sesuatu hal yang gue bisa berhasil. Sesuatu yang membuat kita punya keyakinan bahwa ini pasti terjadi. Sama seperti saya punya keyakinan untuk anak-anak saya. Saya katakan anak-anak saya pasti berhasil. Jadi saya mempunyai sebuah keyakinan yang pasti. Yang sesuai yang saya percayai gitu loh. Karena firman sendiri yang ngomong bukannya saya gitu loh. Bahwa memang Allah memberikan yang namanya tanah perjanjian. Jadi sesuatu yang pasti, keyakinan yang pasti bahwa memang Allah merancangkan yang benar, yang bagus. Bukan ngerancangin yang susah gitu loh. Bukan ngerancangin penyakit gitu loh. Bukan ngerancangin yang namanya kesusahan, kemiskinan. Tuhan gak pernah rancangin. Jadi sesuatu yang pasti yang kita tahu bahwa rancangan Tuhan, gue yakin itu adalah yang baik. Nah itu sebuah pengharapan yang pasti. Kalau saat ini kita dalam keadaan terombang-ambing, gak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus mempunyai sebuah keyakinan yang pasti bahwa Allahku adalah Allah yang mempunyai yang namanya sebuah rancangan yang baik. Dan sebuah keyakinan yang firman katakan Mazmur 32 bahwa dia adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Itu sebuah keyakinan yang pasti tak akan kekurangan aku. Itu sebuah keyakinan iman. Tetapi ternyata iman ini tidak boleh digabungin dengan waktu. Tidak bisa dicampur dengan waktu. Karena kita nggak tahu kapannya. Tetapi di sini digabungkan dengan apa? Kesabaran. Jadi Allah tidak menyatukan, menggabungkan iman dan waktu. Tapi iman dan kesabaran.
Sesuatu yang harus kita punya yakin dulu. Untuk bisa keyakinan ini untuk terjadi secara fisik. Itu butuh yang namanya ketekunan atau kesabaran. Karena untuk menuju ke sana itu butuh namanya ketekunan. Itu butuh namanya kesabaran. Itu butuh yang namanya orang yang punya, yang tidak mudah. Putus asa. Arti kata dari ketekunan dalam bahasa Indonesia-nya ya, terjemahan apa di bahasa Indonesia sehari kamus bahasa Indonesia. Arti kata tekun itu rajin. Bersungguh-sungguh, tetap berpegang teguh pada sesuatu. Nah, sedangkan arti kata sabar itu tahan menghadapi ujian atau cobaan, tidak lekas marah, kan sabar, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah hati. Jadi orang yang tekun atau orang yang sabar adalah orang yang berpegang teguh pada keyakinan, pengharapan yang pasti, dan tidak mudah patah hati ataupun nyerah. Tetap bertahan, tetap menghadapi ujian apapun juga. Tetap bertahan. Inilah yang sulit bagi manusia dan orang Kristen. Kenapa? Karena kita manusia cenderungnya pengennya mau instan. Tapi problemnya tidak ada yang instan di dalam dunia ini. Semuanya butuh proses. Coba buka Yakobus 1 ayat 4. Terjemahan bahasa Indonesia. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oke, dalam terjemahan AMD-nya. Tetapi kamu harus belajar untuk bersabar. Hasilnya akan baik. Kamu akan menjadi dewasa seperti yang dikehendaki Allah. Jadi ketekunan ini sebetulnya adalah supaya kita sabar untuk sampai memperoleh buah yang matang atau sesuatu hasil yang baik. Jadi dibutuhkan yang namanya ketekunan atau belajar untuk sabar sampai kita mendapatkan hasilnya. Nah, kesabaran artinya adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan atau ujian. Tenang. Kita bisa punya iman, kita bisa punya keyakinan. Tapi problemnya, apa yang kita inginkan, kita nggak tahu kapan dapatnya. Kita tidak tahu ini kita akan memperolehnya kapan. Makanya keyakinan atau iman tidak bisa dicampur dengan waktu. Dicampur adukan dengan waktu. Karena kita tidak tahu kapan. Yang dibutuhkan dari kita ada namanya tekun dan sabar. Sampai pada waktunya kita akan terima. Dan itu butuh yang namanya di dalam diri kita. Mental untuk tekun maupun sabar. Tekun itu artinya rajin juga. Begini, saya seringkali ngajarin anak saya itu dengan contoh. Contoh yang saya lihat dalam keseharian yang ada di sini ataupun orang lain yang saya dengar gitu kan. Kemarinnya saya share salah satunya saya kasih contoh di si Yudi. Yudi itu sebagai contoh yang benar, Yud. Contoh yang benar. Contoh yang baik. Untuk anak-anak saya. Saya ngomong begini. Karena kan Yudi ini kan di sini udah cukup lama. Saya kenal dia waktu dia masih belum nikah. Dia kan ketemu jodoh di sini. Waktu dia mulai kerja lah. Nah dia pernah ngomong. Ini yang saya ajarin sama anak saya. Kalau Yudi waktu itu pas kerja. Disuruh kerjaan ini, itu.
Padahal itu bukan kerjaannya, tapi dikasih kerjaan ini. Tapi dia tidak ngeluh ataupun ngomel atau gimana. Prinsipnya dia ngelakuin dan dia lakuin apa yang kerjaan. Dan akhirnya saya katakan anak saya, akhirnya dia jadi orang kepercayaan bosnya. Ya, saya ngomong anak saya begini. Bahkan orang yang Yudi ngomong yang istilahnya yang dulu interview dia malah jadi bawahannya dia. Saya ngomong anak saya begini. Kalau kamu nanti kamu kerja, ini sebelum mereka kerja. Kalau kamu nanti udah kerja, ketika kamu dikasih kerjaan ini itu, jangan ngeluh. Bekerja itu anggap sebagai kamu sedang belajar. Kamu nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Kok Yudi ngelakuin itu dia nggak tahu apa yang terjadi, tapi akhir ujung-ujungnya dia bagus. Kalau kamu tekun, kamu rajin, kamu akan, ya saya kasih contoh maksudnya, kamu akan menjadi, ya mungkin dikasih kepercayaan atau gimana gitu ya. Prinsipnya adalah yang namanya tekun, yang namanya sabar, rajin, itu dibutuhkan untuk orang berhasil. Nah, kalau yang si Kyle itu yang sering cerita sama saya, si Manuel itu jarang, Kyle yang sering cerita sama saya. Dia tuh dia tuh di kerjaan di perusahaan internasional. Kalau yang di Taiwan ini Adata. Itu udah internasional, bukan. Nah, dia itu awalnya analis data. Marketing dulu, kemudian analis data. Jadi untuk menganalisa data-data untuk penjualan segala macam. Dia bilang, "Papi, kerjaannya banyak, mesti ini itu." Ya udah kamu kerjain aja. Tuh dipindahin lagi ke bagian marketing. Jadi seolah-olah nih pindah di pingpong. Saya bilang ya sudah, yang penting kamu kerja, yang penting kamu istilahnya kerja itu adalah sebuah pelajaran untuk bisa belajar buat next time-nya seperti apa. Jadi yang saya ingin ajarkan dengan contoh yang ada supaya dia mempunyai sebuah sikap yang namanya tekun, yang namanya rajin, yang namanya sabar terus punya. Nah kemarin saya nonton si Pak Yahya ya, yang presiden BCA. Itu pada waktu dia pertama kali ditawarin di BCA, akhirnya dia masuk. Itu ditawarin sebelumnya sama bosnya itu si Andre Salim, sebelum dia pegang sama ini yang sekarang ya, sama si Jarum. Itu dia kasih ke bilang, dia kan tadinya di Kabel Farma atau di mana gitu ya. Itu udah termasuk direktur keuangan gitu ya. Turun ke BCA jadi wakil divisi. Nah, si bosnya ngomong gini, 1 tahun dah gue naikin lu nanti jadi kepala divisi. Itu tahun 90. 91 adem-adem ayam aja gak dinaikin. 92 gak dinaikin. 93 gak dinaikin. 94 gak dinaikin. 95 5 tahun. Dia baru diangkat jadi kepala divisi. Untuk menjadi presiden lain lagi ya. Dia katakan 5 tahun dia menunggu. Kalau seandainya satu, dia termasuk orang yang hebat. Dia bilang gini, seandainya saat itu dia itu punya kalau dia mau untuk, wah kok setahun ini gue dijanji tapi nggak dilakuin. Misal dia kecewa, dia bisa kok cari kerjaan yang lain, dia bilang. Karena dia udah level direktur gitu kan. Untuk dapat kerjaan ini gampang dia bilang. Tapi dia mau tetap di sana. Dia fight di sana. Sambil dia bilang dia belajar. Dan akhirnya dia berhasil. Sekarang jadi presiden direktur BCA. Kemarin belum lama dia kasih anak-anaknya 8 juta saham. Itu kurang lebih 74 miliar. Dan aset dia itu ratusan miliar. Dia kerja tempat lain belum tentu mendapatkan aset yang ratusan miliar. Nah ini yang saya maksud. Kalau kita berada di tempat yang sama, yang tempat yang Tuhan sudah tentukan, tanah perjanjian, hidup kita itu pasti berhasil.
mungkin enggak. Kita harus cari tahu di mana tempatnya kita. Tapi untuk mencapai sana itu butuh namanya ketekunan, itu butuh namanya kesabaran. Tuhan tidak merancangkan kita di sini adalah orang-orang susah. Tuhan merancangkan kita menjadi orang-orang yang berhasil sehat. 5 aspek hidup ini semuanya sehat. Bagus. Itu ujung-ujungnya Tuhan ingin merancangkan kita di situ. Tuhan tidak merancangkan yang susahan-susahan. Kalau kita tidak masuk ke tanah perjanjian, berarti bukan karena Tuhan yang salah. Kitanya yang tidak selaras dengan Tuhan. Kesulitan bagi kita orang Kristen adalah sabar. Kita pengen yang cepat. Baru kerja pengen cepat langsung dapat orderan gede, orderan tinggi. Pengen cepat langsung menjadi manajer atau segala macam. Tapi kita tidak tahu bahwa kita yang dibutuhkan namanya proses. Proses untuk bisa mencapai ke sana. Jadi kalau sekarang ini, kalau Tuhan belum ngasih ke kita, bukan berarti Tuhan ini memperlama kita, memperlambat kita, bukan. Tapi seringkali ini karena kitanya belum ngerti, belum mencapai level tertentu untuk bisa dapatin ke sana. Karena memang kita belum nyampe. Jadi untuk bisa mau nyampe itu butuh proses. Nah prosesnya ini itu namanya kesabaran. Kita mesti belajar bla bla segala macam untuk bisa sampai ke sana. Tapi kalau kita tidak mau belajar, kita tidak tekun, kita tidak sabar, kita cuman hanya menuntut Tuhan, Tuhan mana, tapi nggak punya pikiran gue yang mesti berubah, otak gue bener nggak? Saya melihat begini, yang saya pelajari adalah Allah bekerja sesuai dengan apa yang kita pikirin. Sesuai dengan imajinasi kita. Sesuai dengan apa yang kita setting di otak kita. Kemarin saya lagi dengan khotbah si ini ngomong begini. Si Josie ngomong gini. Keinginan, desire always draw blessing. Keinginan selalu menarik berkat. Kesuksesan akan kita tarik kalau kita sudah berpikir seorang yang sukses. Jadi pola pikir kita, kalau pola pikir kita sukses, kita akan menarik kesuksesan itu datang. Tapi kalau pola pikir kita susah, pola pikir kita yang bilang gak mampu, pola pikir kita aduh gimana, ini sulit bla bla segala macam. Tidak ada keberhasilan yang datang ke kita. Keberhasilan, kesembuhan, apapun juga, itu kita meng-create dunia kita. Akibat kita menciptakan dunia kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Saya contoh. Ini saya diingetin. Waktu pertama kali beli rumah, beli ruko ini, gereja ini. Saya kan beli rumah yang di Serengseng tuh. Saya beli 350 juta, kemudian saya betulin, saya renov semuanya, pokoknya bagus banget. Itu habis sekitar 110. Jadi kurang lebih 460-an. Nah kemudian saya menjual waktu itu di angka 600 juta. Hah? Enggak, awalnya 600. Nah, wah saya diketawain. Bukan kayak orang, mana mungkin. Udah di pojok, udah bawa sampah. Pojok secara manusiawi itu memang udah lewatin kampung. Satu jalur. Buntu paling pojok, turunan lagi. Jadi kalau pas hujan air tuh udah kayak air bah gitu loh. Gak mungkin. Paling juga 450-an. Oh gak mungkin 450 juta, rugi gua kan. Tapi pada waktu saya bersikukuh, saya menciptakan dunianya saya.
Pokoknya gue gak mungkin jual. Akhirnya saya turunin sekitar 590. Akhirnya deal di 575. Orang yang beli itu perempuan. Masih belum nikah. Nah waktu itu dia bawa teman saya. Ternyata temannya gitu ya. Ternyata itu teman saya. Teman SMA saya. Orang Feng Shui. Secara Feng Shui itu rumah jelek. Jelek. Pojok, bawah, banjir. Ketika masuk itu terbuka lebar. Kalau secara itu nggak bagus. Kayak orang apa ya. Yang nggak bagus lah kalau secara Feng Shui gitu loh. Tapi saya tetap berprinsip begini. Kalau Allah yang sudah membuka. Tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Dia nawar berapa, cuman saya tetap bersikukuh. Akhirnya deal di 575. Walaupun sebetulnya saya bisa tahan kalau di 590. Yang saya maksud begini. Saat itu pengalaman saya bahwa saya menciptakan apa yang saya mau. Dan yang namanya keinginan saya, bahwa nilai segitu, Tuhan lihat terjadi. Dikasih. Jadi saya tidak melihat apa kata orang yang lain. Yang orang-orang sini waktu dulu, yang meremehkan, mana mungkin label segala macam. Saya nggak dengar kata mereka, saya cuma hanya punya mengimajinasikan bahwa gue mesti jual harga segini. Dan saya mempercayakan bahwa ini bisa. Dan Tuhan kerja. Yang mengatur Allah bekerja dalam hidup kita. Karena kita ciptain apa. Kita itu punya keinginan apa. Kita itu imannya tuh di mana. Kita tuh mempercayai apa. Makanya dalam firman katakan ketika dengan 2 orang buta. Tuhan yang berkata, apa yang kau inginkan? Kami sembuh. Tuhan katakan, terjadilah apa yang kau inginin. Terjadi. Pertanyaannya, apa yang kau inginin? Jadi apa yang menjadi keinginan di dalam pikiran kita, itu Tuhan akan genapi. Pada waktunya. Kalau kita punya iman dan kesabaran. Jadi yang dibutuhkan dari kita pertama adalah iman. Keyakinan yang pasti akan pengharapan kita. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut perlakuan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di sini firman mengatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis. Di sini Ibrani mengatakan gini. Pengharapan suatu milik yang pasti itu sudah sau itu jangkar, sudah ditanam melalui Kristus gitu loh. Artinya apa? Pengharapan kita nggak mungkin nggak dapat gitu loh. Sesuatu pengharapan yang pasti. Jadi kepastian apa? Kepastian berhasil, kepastian sembuh, kepastian keluarga berhasil, kepastian semua keluarga itu selamat, atau apapun juga yang saat ini kita harapin, itu sebuah kepastian yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Itu yang harus kita punya. Itu yang harus kita jaga. Itu yang kemarin saya katakan. Hidup bukan karena emosi. Artinya apa? Kita harus menjaga emosi kita supaya enggak naik turun. Entar percaya, entar enggak gitu loh. Itu emosinya harus dikontrol. Dengan cara apa? Punya keyakinan yang pasti bahwa Allah pasti mencukupi. Bahwa Allah pasti melakukan bagiannya. Amin. Itu sebuah keyakinan yang harus kita punya.
Tapi problemnya itu bukan sesuatu yang sifatnya langsung kamu terima. Itu fight untuk kita bisa. Itu tadi istri saya bilang itu kejadian waktu yang saya bilang saya khawatir itu kejadian pada waktu lagi COVID. Tapi justru pada zaman COVID itu saya jual rumah banyak. Itu tololnya saya, kenapa saya bisa khawatir. Saya bisa bayar, dulu kan saya rumah yang sekarang ini itu istilahnya gini, itu saya ada cicilan sekitar 800 jutaan waktu itu. Saya bisa bayar semua. Saya tutupin semua. Semuanya pokoknya yang buat anak saya bla bla segala macam itu semuanya beres. Bahkan saya bisa bangun rumah mertua saya. Jadi sesuatu yang saya khawatirin itu nggak terjadi gitu, malah nggak terjadi. Kejadian sebaliknya itu di zaman COVID. Yang banyak orang pada susah, justru saya lagi ngebangun rumah. Yang saya katakan begini, Allah itu kerja dalam hidup kita tergantung iman percaya kita. Apa yang kita ciptakan, apa yang kita inginkan. Kalau kita nggak punya keinginan atau nggak punya kepercayaan, punya keyakinan, ya nggak terjadi. Tapi itu butuh yang namanya kita mesti bisa mempertahankan iman itu bahwa punya keyakinan yang pasti. Yang tidak akan tergoyahkan dengan hal apapun juga. Nah, kemudian dicampur dengan kesabaran. Nah, ini problemnya kalau kita enggak sabar. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang salah. Bukan Tuhan suruh, tapi kita melakukan apa yang kita pikir ini harus dilakuin. Menurut pikiran kita. Padahal bukan menurut Tuhan. Akhirnya kita melakukan kesalahan. Karena kita gak sabar. Kesabaran itu butuh waktu. Sampai yang tadi, si yang payah itu. 5 tahun. Janjinya baru terjadi. Terrealisasi. Yakobus 5 ayat 7 sampai 7 dan 11. Yakobus 5, 7 dan 11. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar. Sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kemudian ayat 11-nya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh kasih sayang, belas kasihan. Jadi gini, di sini firman katakan petani akan menantikan hasilnya yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar. Artinya apa? Waktu kita nanam, ada waktunya kita nuai. Nah itu ada waktunya. Ada proses yang sedang terjadi. Dan prosesnya itu kita nggak bisa mempercepat. Kenapa? Kalau memang prosesnya harus terjadi, misal 1 bulan atau 2 bulan, ya mau nggak mau kita harus ngikutin proses yang ada. Nah itu butuh kesabaran. Nah seorang petani itu sabar menunggunya. Kita sebetulnya harus sabar menunggu waktu janjinya Tuhan. Jadi bukan kita nuntut Tuhan. Bukan mempertanyakan Tuhan. Kok belum Tuhan? Kok belum Tuhan? Kok belum Tuhan? Gitu loh. Karena iman tidak dicampurkan aduk dengan waktu. Iman dicampur dengan kesabaran. Nah, di sini katakan ketekunan Ayub. Ayub tekun sampai akhirnya waktunya itu datang. Nah, ini ada firman Tuhan ngomong begini. Petrus ngomong begini. Rendahkan dirimu di tangan Allah yang kuat.
maka ia akan meninggikan pada waktunya. Tapi awalnya kita harus merendahkan diri di tangan Allah yang kuat. Rendahkan diri di tangan Allah yang kuat siapa? Kita mengakui Tuhan, Engkaulah yang berdaulat. Engkaulah yang terutama dalam hidup saya. Engkaulah yang mengatur semuanya. Engkaulah Tuhan yang mampu. Jadi kita merendahkan diri di hadapan Allah yang kuat, tangan Allah yang kuat. Kita mengakui siapa itu Allah. Nanti pada waktunya Tuhan angkat kita. Ada waktunya Tuhan. Nah waktunya Tuhan kita nggak tahu. Yang dibutuhkan diri kita adalah sabar, sabar dan sabar. Sampai pada waktunya Tuhan akan angkat kita. Tapi pertanyaannya Tuhan pernah ngomong ketika aku datang ke bumi adakah iman di bumi? Jadi pada waktu Tuhan datang mau berkati kita. Lu lagi punya iman gak? Atau ketika Tuhan mengasihi, ya dia lagi ngeluh. Dia lagi mempertanyakan aku. Dia lagi marah-marah. Gue mau ngasih, lu nolak. Gak dikasih. Bukan Tuhan gak mau kasih ya, kitanya. Makanya iman dan kesabaran itu mesti ada. Kalau nggak ada, sampai kapanpun nggak akan. Makanya kemarin saya ngomong sama anak-anak saya. Kamu harus kerja dengan baik. Kamu harus, papi ngomong gini ya, kamu sekarang udah jalannya benar. Tapi untuk menuju tanah Kanaan, kamu harus kerja yang bagus. Sampai nggak tahu nanti suatu hari kamu usaha atau bagaimana. Yang penting kamu sabar. Pada waktunya nanti kamu akan nyampe. Tuhan memberikan yang namanya sebuah tanah Kanaan. Itu bagus. Kamu harus bisa sampai ke sana. Jadi istilahnya saya harus monitor mereka. Karena saya maunya mereka itu berhasil. Kalau mereka nggak berhasil, saya susah. Saya, ini loh, ini kayak istri saya punya teman. Udah gede, sekolah aja malas, di kuliah aja nggak kuliah. Pokoknya males. Sampai akhirnya kerjanya bantu bapaknya. Cuma hanya bikin bon. Kenapa bisa begitu? Kenapa jadi malas? Ini anaknya laki-laki loh. Perempuan juga sama. Dia punya 2 anak laki perempuan. Laki mau perempuan. Umurnya semua dulu sama si Kael ya. Dulu 1 TK soalnya. Anak-anaknya dua-duanya malas. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau saya berprinsip begini. Anak. Waktu masih bayi. Kita mau jadi apa nanti. Tergantung waktu bayinya. Kita ngajarin apa. Kita ngajarin apa, itu yang akan menjadikan sifat karakter dia. Kalau dari kecil nggak diajarin, udah gede ya seperti itu. Kalau dari kecil, ternyata bapaknya itu sayang sama anak-anaknya. Over sayangnya.
Jadi kalau ada apa-apa dibela. Ada apa-apa dibela sama bapaknya. Nggak boleh ini dibela. Emaknya ngomel, nggak begini. Selalu dibela terus. Akhirnya ini anak menjadi anak yang malas. Jadi ketika dia sudah menjadi dewasa, ya karakternya begitu. Karena dari kecil tidak diajarkan rajin. Lumrah kalau dia malas. Jadi saya melihat begini, karena saya melihat orang-orang, jadi saya bisa menilai kenapa gini loh. Anak kalau sudah menjadi dewasa itu akibat dari ciptaan orang tua dari kecil. Anaknya diciptain kayak apa dari kecil, itulah jadinya. Kita mau nyalain orang tua, mau nyalain anak, nggak bisa. Lah orang tuanya yang bikin kok yang jadi anak kayak begini. Anak di mana-mana yang namanya masih kecil pasti malas. Gak mungkin rajin, gak mungkin. Itu pertama. Kedua, mereka gak disiplin. Itu memang sifat manusianya. Dari sononya, karena kita dosa itu dari sononya seperti itu. Gak suka namanya makan sayur, dari sononya. Pasti anak-anak tuh gak suka makan sayur. Nah karena saya melihat kalau didiemin, ini anak malas, nggak disiplin, nggak makan sayur, nanti gue susah. Nah akhirnya saya paksa untuk mereka rajin. Dengan cara apa? Suruh dia. Beli inilah, beli itulah, suruh beresin mainan lah, atau apalah sesuai dengan umurnya ya. Umurnya berapa, tanggung jawabnya segini. Umurnya segini, tanggung jawabnya segini. Nggak bisa umur 9 tahun, umur 5 tahun tapi kasih tanggung jawab umur 10 tahun. Nggak boleh. Itu terlalu berat buat dia. Umur 5 tahun, tanggung jawabnya 5 tahun. Demikian seterusnya. Nah kalau anak nggak pernah diatur dari sejak kecil. Itu anak udah gede, ya seperti itu. Mau nyalain. Anaknya nggak bisa, bapak emaknya yang bikin kok. Karakter kayak begitu karena bapak emaknya yang bikin. Contohnya si Kal itu punya karakter jelek waktu masih kecil. Sangat jelek. Nah saya tahu ini karakter jelek, nggak bisa saya diemin ya anak. Nanti udah gede bisa jadi pemberontak. Kenapa maunya mesti diturutin. Nggak bisa mesti diatur nih anak. Dan nggak mau disiplin, memang nggak mau disiplin. Suruh sikat gigi nggak mau. Tapi saya tahu kalau gue nggak atur ini anak. Nanti pas udah remaja gue bisa repot. Bisa ngeberontak, malas dan sebagainya. Dari kecil saya atur. Contoh makan. Namanya itu anak-anak nggak suka namanya makan sayur tuh nggak suka. Tapi saya paksa, makan. Karena si saya yang maksa saya dulu. Saya kan dulu gak suka sayur. Karena mama saya gak maksa saya. Gitu loh. Akhirnya saya suka sayur. Apa aja sekarang saya suka gitu loh. Ya memang yang tertentu yang gak suka. Pare, siapa yang benci gitu loh. Pete. Jengkol. Nah, jadi gini. Jadi saya atur anak saya. Karena saya tahu kalau saya salah ngatur, salah didik, saya akan susah nantinya. Jadi kalian yang punya anak masih kecil, kalau kalian gak pernah ngatur, jangan nyalain kalau anak nanti udah gedenya susah. Karena kau sendiri yang bikin kayak begitu. Yang mendidik anak itu dua-duanya. Suami istri, bapak emak mesti ngedidik, bukan cuma emaknya doang. Bahkan yang paling kuat itu mesti bapaknya. Karena dia kepala rumah tangga. Jangan otaknya cuma kerja, tapi anak didiamin gak dididik. Itu salah. Mau ngapain punya banyak duit, tapi ujung-ujungnya anaknya malas, memberontak, ngelawan. Buat apa? Maka waktu masih anak kecil, anak saya semuanya harus makan. Apa aja harus makan. Gak suka, makan. Walaupun sedikit, makan. Kenapa? Ya supaya dia, sekarang saya sering pergi-pergian.
Kalau pergi misalnya kemana, kemarin kita ke Jepang. Aduh, makan apa ini nggak tahu, udahlah nggak mau lah. Nggak enak, nggak suka ah. Belum nyoba dibilang udah nggak suka. Terus mau makan apa lagi? Nggak suka, itu nggak suka, ini nggak suka, itu nggak suka. Lu mau makan apa? Nyusahin diri. Indomie. Waktu dulu kita pernah ada satu. Kita pergi ke Bali. Makan ini nggak mau, katanya pedes. Makan ini nggak mau, karena begini. Makan itu nggak mau, karena begini. Ujung-ujungnya apa? Kentucky, pop mie. Mau ngapain lu? Jauh-jauh cuma nanya makan pop mie dan cari Kentucky doang. Karena bisa makan itu doang. Kenapa? Dari kecilnya memang nggak dipaksa. Selalu membiarkan anak apa maunya. Ini nggak mau, itu nggak mau. Malas lah, inilah, itulah. Didiemin semuanya. Ini yang saya ngelihat. Kenapa ini anak jadi malas? Itu anak istri saya teman, dia udah selesai kuliah. Udah selesai kuliah, di rumah aja. Main game aja. Lah anaknya laki-laki. Gak nyari kerjaan. Kenapa bisa begitu? Walaupun emaknya kesel, marah-marah. Si Marvel aja, dia cari kerjaan sendiri. Saya cuma ngomong, kamu cari kerjaan. Dulu aja anak-anak saya yang Taiwan, dia orang, papi cuma kasih segini ya. Mau kemana-mana pergi, pakai duit sendiri. Duitnya gimana? Lu kerja. Lu cari duit sendiri. Buat mau jalan-jalan pakai duit sendiri. Mereka kerja. Jadi kalau masa kecil, masa-masa umur ketika umur 18 setelah SMA. Itu anak harus belajar kerja. Si Marvel ini satu udah kerjaan. Dia bilang, aduh papi kayaknya mau cari kerjaan lagi nih. Kenapa? Habis pagi-pagi gak ngapa-ngapain. Pagi-pagi ya kuliahnya istilahnya siang jam 2 gitu loh. Sekarang dia udah kerja. Cuman 3 hari doang. Sekarang dia pengen cari kerja lagi yang lain. Nah itu kan menunjukkan bahwa dulu saya ajarin dia untuk rajin. Terjadi. Kalau dari kecil semuanya dicukupin, dikasih. Ini anak jadi malas. Akhirnya malas siapa yang susah? Orang tua. Makanya kalau teman saya istrinya pada istri saya tuh teman-temannya pada komplain, kok anak lu udah kerja ya? Iya, aduh anak gue nih kok belum kerja ya? Anakku males ya. Kenapa gini. Siapa yang didik? Kalau kita nggak mengajarkan namanya ketekunan, kerajinan, kita akan susah. Nah, coba deh. Ibrani 6 ayat 15. Ayat terakhir ya. Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti dengan sabar. Dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi, yang membuat kita bisa mendapatkan janji Allah, dibutuhkan kesabaran. Sabar sampai waktunya. Dan itu susah. Tapi itu dibutuhkan oleh kita. Jadi gini, bertahan untuk tetap menjaga iman dengan keyakinan yang kuat. Ya, ini kalimat terakhir. Bertahan untuk tetap menjaga iman dengan keyakinan yang kuat akan pengharapan di dalam janji Tuhan. Yang pasti terjadi dengan menjaga emosi kita supaya tidak naik turun. Tapi di dalam posisi tenang, sabar, dan percaya. Amin.
iman dan kesabaran. Ya, bukan iman dan waktu. Jadi iman dicampur, dijadiin satu dengan kesabaran. Bukan dengan waktu, jadi jangan nanya-nanya Tuhan. Kapan Tuhan? Tapi kita, lu mesti sabar. Ada prosesnya. Amin. Ini pun saya sedang ngalamin. Makanya si Jesse ngomong begini. Dia selalu ngomong. Dia punya sebuah apa namanya? Mimpi yang besar. Itu gerejanya. Itu dia bangun. Saya lupa berapa miliar. Pokoknya 100 atau 200 miliar. Karena mimpi. Karena keinginan. Dan itu terjadi. Jadi punyalah keyakinan. Dan sabar sampai waktunya. Ikuti prosesnya yang ada. Jangan sampai kita lewatin atau longkapin. Karena nggak akan nyampe. Lebih baik kita sabar. Oke, ada habis dari langkah 1. Ada langkah 2. Langkah 2, langkah 3, langkah 4. Daripada kita berusaha push Tuhan. Tuhan gimana, gue lagi butuh Tuhan. Ini saya butuh Tuhan, saya butuh. Justru membuat makin lama. Percaya sama saya. Karena saya ngalamin. Dibutuhkan kita ngikutin cara kerja Tuhan. Mesti sabar. Amin. Mesti sabar. Ya, seperti Abraham. Ketika waktunya dia memperoleh apa yang dijanjikan. Sekali lagi, semua kita punya tanah perjanjian. Amin. Istilah gini, punyalah tanah perjanjian gua. Ada. Dan Tuhan menjanjikan bahwa aku kepala. Tuhan menjanjikan aku tidak kekurangan. Tuhan menjanjikan aku berhasil. Itu sebuah kepastian. Tuhan, tolong saya untuk saya masuk ke jalanmu supaya aku mengarah ke sana. Itu yang saya doakan untuk anak saya. Plus diri saya. Kalau udah masuk ke dalam jalannya Tuhan. Makanya saya ngomong mereka. Kamu ada apa-apa, kalau mau kerja, bilang sama papi. Makanya mereka mau pacaran aja, nanya dulu. Papi, mami, ini ceweknya. Dilihat dulu. Ya, saya lihat dulu. Ya, puji. Kita orang tua pasti punyalah namanya karunia itu untuk ngelihat calon tuh kita punyalah. Walaupun saya ada nambah dikit tapi tetap kita semuanya punya. Jadi prinsipnya adalah jangan sampai kita di luar jalurnya Tuhan. Susah. Jangan sampai kita nggak masuk kanak-kanakan. Amin. Ciptain otakmu. Gue punya tanah Kanaan. Gue bisa kesana nanti sama keluarga gue. Gue bisa berhasil di sana. Gue bisa bahagia. Gue bisa punya duit. Gue bisa mau beli ini, beli itu. Gue mau kemana, gue bisa. Punya image itu. Amin. Bukan image-nya, aduh cukup gak ya nanti anakku mau kuliah nih. Kuliah nanti mereka berapa puluh juta ya. Kita yang kita bayangin susahnya, bukan kita ngebayangin gua akan kuliah anak gua di sini. Memang 100 juta, tapi gue yakin gue bisa. Gue pengen kuliah anak gue di luar. Atau apa? Jangan, apa ya, punya mimpi kecil gitu loh. Makanya saya ngomong sama mereka begini. Ini ya, nanti kamu bertiga. Saya udah ngomong duluan. Papi sudah nabur ke kamu. Jadi nanti papi nuai dari kamu.
Nanti kamu kasih papi uang. Karena apa? Papi sudah nabur kamu. Walaupun saya bilang saya bukan mengharapin ke anak. Tapi untuk image mereka harus berhasil. Karena satu hari mereka harus supply bapak emaknya. Jadi saya memberikan kepada mereka sebuah tanggung jawab nanti plus sebuah bayangan bahwa dia satu hari akan memberikan kepada papa mamanya. Nangkap gak sih maksud saya? Pola pikir, cara berpikir, itu akan menentukan ke depan kita mau apa. Makanya saya sedang berusaha mempunyai pikiran yang besar atau menjaga pikiran saya. Karena apa yang saya pikirkan itu yang akan terjadi. Bahaya. Lu mikir gak bisa. Gak bakal terjadi. Tapi kalau lu pikir bisa, pasti bisa terjadi. Jadi kita yang nentuin, bukan Tuhan. Amin. Hidup dan mati, Kuasa lidah. Barang siapa yang menggemakan, dia akan makan buahnya. Amin. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan. Musik.